Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara agar ikan gurame yang kita budidayakan di kolam beton itu tidak gampang mengalami kematian, teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman yang ada juga yang baru belajar dan juga sudah lama memelihara ikan gurame di kolam beton mengalami masalah ikan guramenya sering mati, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebelum kita lanjutkan videonya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan videonya. Di sini terdapat dua kolam ikan gurame saya yang sebelumnya sekitar 5 hari yang lalu kolam ini dikuras total, teman-teman, karena ikannya itu dipanen, teman-teman. Jadi ukuran yang 500 gram itu saya jual. Kemudian yang ini masih bersisa sekitar 205 ekor ya. Ini 100 ekor, ini sekitar 105 ekor nih, teman-teman. Jadi di sini alhamdulillah semua ikan saya yang tadinya disortir ya tidak ada mengalami kematian. Dan juga selama saya budidaya ikan gurame ini lebih kurang 11 bulan ya dari tebar benih, ini ikan saya alhamdulillah mengalami kematian hanya 7 ekor nih, teman-teman. Hanya 7 ekor dari 300 lebih ikannya, teman-teman. Jadi tentu saja itu sebuah keberuntungan bagi saya sendiri, teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara agar ikan gurame kita itu tidak gampang terkena penyakit, kemudian tidak gampang mati, dan juga ikannya sehat-sehat, teman-teman. Nah, jadi langkah yang pertama mungkin ya cara ini hanya bisa kita terapkan di kolam beton, teman-teman. Mungkin kalau kolam terpal, kolam keramba apung, kemudian kolam tanah, mungkin caranya berbeda lagi, teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya, bukan saya mengambil dari pengalaman orang lain, teman-teman. Nah, di sini ya tentu saja kalau ikan gurame yang sudah disortir atau dikeringkan air ini, mungkin ikannya ada mengalami kematian, teman-teman. Nah, tapi ikan saya ini ya tidak ada satupun mengalami kematian. Nah, jadi di sini langkah yang pertama yang saya lakukan, ini kan kolam ini dikeringkan nih, teman-teman, dikeringkan. Jadi airnya habis semua ya, kemudian diisi air baru. Nah, tentu saja ikannya bisa stres, teman-teman, stres dan bisa mengalami kematian. Jadi langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya mengisi air baru, kemudian air baru tersebut saya berikan garam ikan, teman-teman, garam ikan, kemudian saya berikan obat biru ya. Obat biru itu berfungsi untuk mengobati luka-luka yang ada di sisik ikan, kemudian juga mengobati parasit yang ada di sisik ikan. Jadi prinsipnya ini saya terapkan dari akuarium saya, teman-teman. Jadi akuarium saya itu kan berisi ikan mas koki. Jadi kalau airnya bersih tentu saja ikannya akan sehat. Jadi saya terapkan di kolam beton saya, airnya selalu bersih ya. Kolam ikan gurame saya ini minimal 1 bulan sekali saya ganti airnya, teman-teman. Ganti airnya sekitar 70%, teman-teman. Jadi ini airnya 120 cm
berarti saya ganti sekitar 90 cm teman-teman. 90 cm ya saya ganti airnya ini. Nah, 90 cm. Jadi kemudian untuk perawatan setiap harinya ini keran bawah ya. Ini bagian yang saya tunjuk ini kan lubang pembuangan atau central drainnya, tempat pipa pembuangan kotoran. Bagian tengah itu saya buka setiap hari teman-teman. Jadi kotoran yang ada di dasar kolam itu tidak menjadi bom amoniak, terbuang ya, setiap hari dilakukan terus-menerus. Jadi kualitas air di kolam saya ini selalu terjaga. Nah, jadi karena kualitas air kita itu bagus, jadi ikan-ikan gurame saya ini alhamdulillah tidak ada yang terkena penyakit. Nah, kemudian cara yang kedua teman-teman, kita juga jangan memberi makan ikan gurame kita menggunakan pakan pelet ketika terjadi hujan. Misalnya di pagi hari ini terjadi hujan nih teman-teman. Jadi kalau siang kita tidak boleh kasih makan pelet, karena nanti pelet yang tersisa akan mengendap di dasar kolam ya. Itu akan menjadi bom amoniak dan racun bagi ikan-ikan kita. Jadi kalau musim hujan atau terjadi hujan di pagi hari, kemudian kita mau kasih makan ikan kita, cukup kasih makan dengan dedaunan ini teman-teman. Saya kasih daun talas saja. Jadi saya tidak memberi makan menggunakan pelet. Kemudian langkah yang ketiga teman-teman, rutin aja teman-teman ya, rutin kita periksa kolam kita di bagian permukaan. Kalau ada bekas-bekas daunan seperti ini ya, dibersihkan supaya daun-daun ini tidak menjadi kotoran yang mengendap di dasar kolam. Dibersihkan aja ya. Tentu saja ya, kotoran di dasar kolam akan berkurang. Nah, setelah ganti air ini tidak lupa juga, misalnya kita sebulan sekali harus rutin ganti air nih teman-teman. Jangan lupa setelah ganti air itu diberikan garam ikan teman-teman. Garam ikan ya, takutnya ya ketika kita mengeringkan kolam, ikannya panik, stres ya, ikannya berenang ke sana kemari, bertabrakan dengan dinding kolam atau dia tabrakan dengan sesama ikan, mengalami luka, dan kita tidak obati ya dengan garam ikan, kemudian dengan obat biru ya, tentu saja ikan kita akan mengalami kematian teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, mengenai bagaimana cara agar ikan gurame kita tidak gampang terkena penyakit, tidak gampang mati, dan juga ikan kita sehat ya sampai dengan proses panen teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Lembung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lembung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.